نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Jumat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita sekalian bisa hadir di kajian kita pada siang hari ini. Ya, dan karena tempat yang terbatas, maka tidak semuanya bisa hadir, ya, sebagian besarnya bisa melalui streaming atau live di halaman Facebook Madrasah Sunnah. Dan kajian muslimah pada siang hari ini adalah yang pertama kali kita adakan di masa pandemi, di masa COVID-19 yang masih melanda negeri ini dan juga masih melanda seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sekalian dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, ya, betapa nikmat waktu sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, nikmatan ya, dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-siha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Ya, nikmat kesehatan dan waktu yang luang adalah nikmat yang sangat besar. Ya, sehingga di masa seperti ini kita merasakan betapa ketika kita dalam kondisi aman, ketika kita dalam kondisi sehat, ya, waktu itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Namun masih banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Sekarang ketika seorang ingin menghadiri sebuah majelis ilmu, ya, mereka tidak semuanya bisa menghadirinya karena protokoler kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita dan juga dalam rangka untuk memutus rantai penularan COVID-19, ya, maka kita melihat bahwa ternyata ketika kita berada dalam kondisi aman dan dalam kondisi yang sehat, ya, kita diberikan oleh Allah nikmat dan kesempatan untuk kita menghadiri majelis ilmu, kemudian mempelajari ilmu agama sebagai pintu kebaikan yang dikabarkan oleh Nabi SAW, may yuridillahu bi khaira yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan urusan agamanya. Namun apapun kondisi kita, maka kita harus bersyukur atas kondisi itu. Kita harus melihat bahwa ada orang-orang yang lebih sengsara daripada kita. Ada orang-orang yang ujiannya lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun kita tetap harus optimis, sehingga di masa new normal yang diterapkan oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia,
ya, di mana kita diizinkan untuk berkumpul dengan menjaga protokoler kesehatan, maka kita manfaatkan itu, ya, kebaikan dari pemerintah kita dan juga aturan-aturan yang kemudian sedikit memberikan peluang kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, maka kita gunakan dan kita manfaatkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan juga menjaga pemerintah kita, ya, dan memberikan petunjuk kepada mereka agar senantiasa mereka berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah, talim muslimah di pagi atau di siang hari ini kita angkat sebuah tema, dan tema ini akan terus kita bahas, yaitu hadiah para ulama untuk kaum muslimah. Ya, kenapa kita berikan judul seperti itu? Karena kita akan membahas sebuah kitab atau buku yang berbicara tentang masalah fatwa-fatwa berkaitan dengan masalah muslimah. Di masa sekarang ini, kaum muslimah berada di dalam atau berada di posisi yang sangat membutuhkan dengan bimbingan para ulama kita di dalam mengarungi kehidupan. Ya, fitnah terbesar sebagaimana yang Nabi sebutkan yang ada di umat ini adalah fitnah para wanita. Ya, terutama untuk laki-laki. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sebuah ujian yang lebih besar, ya, bagi seorang laki-laki dibanding dengan ujian seorang wanita atau ujian wanita. Oleh karena itu, maka di kondisi seperti sekarang ini, di mana banyak di antara kaum muslimah, kaum wanita yang sudah tidak memperhatikan lagi kewajibannya kepada Allah, tidak memperhatikan lagi kewajibannya kepada masyarakatnya, tidak memperhatikan lagi kewajibannya kepada keluarganya, kepada sesama muslimah, maka sangat dibutuhkan bimbingan, pencerahan dan cahaya dari para ulama kita berupa fatwa-fatwa yang indah yang kita harap bisa menerangi jalan kaum muslimah. Ya. Tayyib. Akhwat sekalian, para ummahat dan juga kaum muslimah, barakallahu fikunna. Sebelum kita membacakan beberapa fatwa-fatwa dan jawaban dari para ulama kita, ya, yang mulia, maka kita akan sebutkan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fatwa, orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa, dan ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Jadi kita ringkas saja, ya. Jadi fatwa secara bahasa bermakna al-ibanah. Al-ibanah atau penjelasan. Secara bahasa fatwa itu artinya al-ibanah atau penjelasan. Ya. Seperti kalau dalam bahasa Arab dikatakan aftahu fil amri. Dia memberi fatwa dalam satu perkara. Maksudnya adalah abanahu lahu. Artinya dia menjelaskan satu perkara kepada seseorang. Jadi fatwa artinya menjelaskan atau menerangkan. Itu fatwa. Jadi fatwa memang secara umum dia fungsinya untuk menerangi orang yang berada di dalam kegelapan, ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang sesuatu, kemudian diberi fatwa supaya menjadi jelas dan menjadi terang masalah yang dia kabur tentang masalah tersebut. Ya, tentang masalah tersebut. Nah, kemudian fatwa jamaknya al-fatawi atau al-fatawa. Itu jamak dari al-fatwa. Kadang juga disebut al-futyah. Ini sama, maknanya sama. Ya, itu secara bahasa. Adapun menurut istilah para ulama kita, fatwa itu artinya al-ikhbaru an hukmin syar'iyyin liman sa'ala anhu. Ya. Artinya pengabaran tentang hukum syar'i bagi orang yang bertanya tentang hukum tersebut. Ya. Jadi ini disebutkan oleh
Ibnu Hamdan di dalam kitab Sifatul Fatwa. Ya. Pada halaman 4 disebutkan bahwa fatwa itu artinya pengabaran tentang hukum syar'i bagi orang yang bertanya tentang hukum tersebut. Tentang hukum tersebut. Jadi ketika ada orang misalnya ditanya tentang satu hukum, misalnya tentang jual beli ya. Tentang jual beli. Ini jual beli begini-gini, apa hukumnya itu? Kemudian seseorang yang ditanya tadi menjelaskan hukum dari jual beli tersebut, menerangkannya, terutama jika misalnya jual beli di masa modern sekarang ini dengan berbagai macam bentuk jual beli yang mungkin di zaman terdahulu tidak ada, kemudian diterangkan begini hukumnya menurut dalil begini, maka orang itu telah memberi fatwa. Orang itu telah memberi fatwa. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa fatwa itu keluar berupa pengabaran atau penyampaian tentang hukum syar'i. Tentang hukum syar'i bagi orang yang bertanya tentangnya. Kita bisa lihat misalnya dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 176 disebutkan, Allah berfirman ya berkaitan dengan masalah fatwa atau kalimat fatwa, yastaftunaka, mereka wahai Muhammad meminta fatwa kepadamu. Ya, mereka meminta fatwa. Artinya mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah lah yang memberi fatwa kepada kalian dalam masalah kalalah. Ya, jadi Allah yang memberikan fatwa kepada kalian dalam masalah kalal. Ini dalam masalah warisan. Jadi jamaah kaum muslimah barakallahu fikunna, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan fatwa sebagai jawaban bagi sebuah pertanyaan. Bagi sebuah pertanyaan. Jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, mereka itu bertanya kepada kamu. Jadi ada pertanyaan. Maka katakan wahai Muhammad, Allah lah yang akan memberi fatwa kepada kalian tentang masalah itu. Allah yang akan atau Allah lah yang memberikan fatwa kepada kalian tentang masalah itu. Jadi ada yang bertanya, kemudian Allah jawab pertanyaan itu. Jadi Allah yang jawab. Mereka tanya kepada Rasulullah, tapi yang jawab adalah Allah. Dan ketika Allah yang menjawab disebutkan dalam ayat itu, yuftikum, Allah yang memberikan fatwa kepada kalian. Ya, ini dalam surah An-Nisa ayat 176. Jadi jawaban terhadap sebuah pertanyaan berkaitan dengan masalah syar'i disebut fatwa. Jadi kalau misalnya ada disebutkan fatwa Syekh fulan, fatwa ulama fulan, berarti maksudnya ulama tersebut menjawab pertanyaan berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Itu namanya apa? Namanya fatwa. Ya. Nah, kemudian orang yang berfatwa atau disebut dengan mufti, dia adalah al-mukhbir an hukmin syar'iyyin liman sa'ala anhu. Dia adalah orang yang memberikan berita, yang memberikan kabar berita tentang hukum syariat terhadap orang yang bertanya tentang hukum tersebut. Gitu. Jadi orangnya yang menjawab namanya mufti, orang yang berfatwa. Itu orang menjawab namanya orang mufti yang. Jadi kalau yang apa namanya? Yang bertanya namanya mustafti, orang yang minta fatwa. Jadi kita misalnya nanya sama ustadz, "Ustadz, gimana sih hukumnya gini-gini?" Berarti kita ini mustafti, orang yang minta fatwa. Nah, sedangkan ustadz yang menjawab namanya mufti. Ya, orang yang berfatwa. Walaupun jika ini dibahas secara khusus, maka tentunya tidak semua orang bisa jadi mufti ya. Enggak semua ustadz itu menjawab kemudian jadi mufti, enggak, karena mufti ini sebuah gelar ya kepada orang yang benar-benar ahli dalam masalah ijtihad, berijtihad di dalam masalah hukum syar'i. Di dalam masalah hukum syar'i. Jelas insyaallah ya. Jadi orang yang mengabarkan tentang hukum syariat terhadap orang yang bertanya kepadanya disebut mufti, orang yang berfatwa. Jadi para ulama itu mufti karena dia yang berfatwa.
Jadi kalau misalnya kita baca perkara-perkara berkaitan dengan masalah agama ini dengan model tanya jawab dijawab oleh para ulama, maka disebutlah buku fatwa. Makanya buku ini judulnya Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, ya, fatwa-fatwa berkaitan dengan masalah wanita muslimah. Walaupun dalam buku ini juga ada beberapa fatwa yang sifatnya umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi sebagian besarnya dia adalah fatwa yang berkaitan dengan masalah muslimah. Dan ini penting. Sering-seringlah kita baca buku fatwa. Terutama muslimah, ibu-ibu sekalian ya, para ummahat, sempat-sempatkanlah beli buku fatwa tentang muslimah. Insya Allah banyak yang sudah diterjemahkan, dibaca, supaya kita banyak pengalaman berkaitan dengan masalah jawaban para ulama. Dan biasanya mereka menjawab tentunya dengan dalil. Ya, mereka menjawabnya dengan apa? Dengan dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, jadi fatwa ini kaitannya dengan hukum syar'i. Ya, kaitannya dengan hukum syar'i. Oleh karena itu, beberapa fatwa yang tidak ada dasar dari hukum syar'i, fatwa-fatwa yang menyelisih hukum syariat, maka ini tidak layak untuk diambil sebagai fatwa. Karena menyelisih hukum syariat. Karena tugas dari mufti yang memberi fatwa adalah bagaimana dia menjelaskan hukum syariat. Nah, kalau misalnya dia bertentangan dengan hukum syariat, menjelaskan agama mau-maunya dia, sekehendak dia, seenak perutnya sendiri dia menjelaskan agama menurut akalnya, menurut logikanya, maka ini tidak layak disebut sebagai ahli fatwa. Karena ahli fatwa itu menjelaskan hukum syariat. Maka yang dia jelaskan bagaimana penjelasan dia itu sejalan dengan hukum syariat. Ya, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, jadi nggak boleh orang berfatwa seenaknya saja. Makanya ketika kita yang ditanya tentang satu masalah, kalau misalnya kita masih ragu terhadap jawaban masalah itu, sebaiknya kita mengambil fatwa orang lain dari kalangan para ulama atau mungkin para ustadz-ustadz kita yang dipercaya dan sudah kita yakini bagaimana mereka di dalam berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu tentang masalah itu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mustafti. Mustafti artinya orang yang minta fatwa. Itu mustafti, orang yang minta fatwa. Jadi kita yang minta fatwa dibilang mustafti, orang yang minta fatwa. Ya, siapa mereka atau siapa dia? As-sailu an hukmin syar'iyyin. Orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Jadi kalau kita cuma bertanya misalnya harga barang, ya, itu bukan mustafti, bukan orang minta fatwa, itu beda. Betul, dia bertanya, kemudian nanti harga ini sekian, harga ini sekian. Tapi kita bukan mustafti. Kita bukan orang yang minta fatwa. Karena fatwa atau mustafti, orang yang minta fatwa ini berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Apa hukum syar'inya ini? Apa hukum syariatnya ini? Dan memang kalau dalam masalah agama, barakallahu fikum, kalau ada orang bertanya kepada kita tentang masalah agama, walaupun dia tidak mengatakan apa hukum syar'inya, tapi kita sudah bisa tahu bahwa ini yang ditanyakan pasti hubungannya dengan hukum syar'i. Hubungannya dengan hukum syar'i. Makanya hati-hati ya, orang-orang ingin menjelaskan sesuatu berkaitan dengan masalah agama, maka hendaklah dia mempelajari agama. Setelah dia paham, maka dia jelaskan kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Ya, oleh karena itu ini hal yang penting untuk diperhatikan. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi ini, maka kita bisa membagi manusia itu menjadi dua. Yang pertama namanya mufti, al-mufti atau mufti, itu yang pertama. Siapa mufti itu? Ya, ahli ijtihad, yang berijtihad, yang menjawab. Kemudian yang kedua, ya, mustafti, orang yang minta fatwa.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang belum mencapai derajat memberi ijtihad. Ya. Paling dia mengambil fatwa dari ulama yang lainnya, ya, atau dia yang bertanya kepada ulama yang lain. Nah, dalam masalah fatwa ini ada 4 rukun yang harus diperhatikan. Ada 4 rukun fatwa. Jadi fatwa terwujud kalau 4 rukun itu terwujud atau ada. Rukun yang pertama adalah ada mufti, ada ahli fatwanya. Itu yang pertama. Jadi ada yang ditanya. Kemudian rukun yang kedua al-mustafti. Ada yang bertanya. Ini yang bertanya, ya. Rukun yang ketiga adalah ada istifta, ada pertanyaan. Dan rukun yang keempat adalah ifta, ada jawaban. Ada yang ditanya, ada yang bertanya, ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, kalau ini terkumpul semua, maka terwujudlah ya fatwa. Terwujudlah apa? Fatwa. Ya. Nah, kemudian ada hal juga yang harus dipahami di sini. Ada yang disebut dengan qadha atau hukum pengadilan. Hukum pengadilan. Jadi ada fatwa, ada hukum pengadilan. Ini beda ini. Walaupun dia sama dari satu sisi. Ya, dari sisi mana dia sama? Dari sisi bahwa kedua-duanya mengabarkan atau menyampaikan tentang hukum syar'i. Jadi ada ulama, ya, ahli fatwa, dan ada hakim. Ada hakim. Nah, apa persamaannya? Persamaannya kedua-duanya memberi jawaban terhadap sebuah permasalahan syar'i. Hakim ya, begitu. Karena dia ditanya atau ada sebuah permasalahan yang harus dia selesaikan, ada oknum yang berseteru misalnya, dia harus selesaikan, maka dia jawab. Dia jawab dengan penyelesaian sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis atau sesuai dengan syariat. Maka itu hakim. Itu hakim. Ya, di pengadilan. Nah, ada juga yang sifatnya itu adalah bukan hakim, tapi dia apa namanya? Mufti. Jadi ada fatwa, ada qadha. Qadha artinya hukum pengadilan. Nah, dari sisi yang saya sebutkan tadi itu sama-sama memberikan hukum atau mengabarkan tentang hukum syar'i. Nah, cuma keduanya berbeda. Tolong dipahami baik-baik ini, dan ini kadang kita sering salah paham ya. Dipahami baik-baik. Jadi apa lagi namanya? Keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kata para ulama, annal qadha fihi ilzamun bil hukmi bi khilafil futya. Ketentuan hukum dalam pengadilan atau hukum dari seorang hakim itu mewajibkan hukum tersebut kepada orang yang diselesaikan masalahnya. Dan ini berbeda dengan fatwa. Jadi harus diambil, misalnya ya, ada perselisihan masalah tanah antara 2 orang. Kemudian hakim menentukan penyelesaiannya begini. Maka kedua orang yang berselisih tadi wajib untuk mengambil keputusan hakim. Tidak boleh tidak mengatakan, oh saya tidak berpendapat begitu Pak Hakim, saya pendapatnya begini, nggak boleh. Kalau hakim itu misalnya madhabnya Syafi'i, kemudian dia selesaikan sebuah masalah syar'i menurut pandangan dia dalam madhab Syafi'i, maka itu yang dipakai. Itu namanya hakim. Ya, adapun fatwa tidak seperti itu. Ya, fatwa tidak seperti itu. Fatwa itu tidak mengikat. Jadi kalau misalnya ada ulama berfatwa, lalu kita tolak fatwanya, kita tidak sependapat, nggak ada masalah. Kemarin di awal-awal pandemi virus COVID-19 sempat ada beda pendapat masalah sah tidak sholat berjamaah ketika tidak merapatkan shaf. Ada ulama yang mengatakan tidak sah, sebagian lagi ulama mengatakan sah karena ini hukumnya darurat ya, hukumnya tidak sama dengan hukum seperti biasa, dan macam-macam lah. Intinya ada apa ya? Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Maka
fatwa di antara kedua ulama ini yang berbeda pendapat tidak bisa kita lazimkan, kita pastikan, oh sholat kamu nggak sah. Ketika orang yang misalnya sholat dengan merenggangkan shaf di masa pandemi seperti ini, sholat berjamaah, lalu kemudian dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan hukumnya sah, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jelas itu? Kalau misalnya ada yang mengatakan tidak sah, kemudian dia tidak sholat berjamaah karena shafnya berjarak ya, dan dia berpendapat tidak sah, maka tidak ada masalah. Itu fatwa. Bisa diikuti, bisa tidak. Ya. Namun ketika fatwa ini berkaitan dengan masalah orang, misalnya saya bertanya kepada ulama, lalu ulama itu menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya, kamu begini jawabannya gini gini gini. Maka kadang itu menjadi wajib bagi saya untuk mengikuti dia kalau saya tidak memiliki bantahan atau pendapat yang lebih kuat dari pendapatnya ulama yang saya tanya tadi. Maka bisa menjadi wajib bagi saya. Tapi apakah wajib bagi orang lain yang tidak bertanya? Tidak. Boleh ikut, boleh tidak. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah, sering banyak terjadi masalah ketika fatwa ulama dipaksakan, apalagi di masalah ijtihadiyah, dipaksakan orang harus ikut. Kalau dia tidak ikut berarti misalnya bukan ahlu sunnah. Ini sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Ya. Hukum ada namanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang A berfatwa begini, yang B berfatwa begini. Nah, ketika kita lihat yang A lebih kuat, maka orang yang mengikuti fatwa A dari kalangan mustafti, orang yang bertanya, atau misalnya dari kalangan orang yang sependapat dengan fatwa A, tidak boleh dia kemudian mengklaim si B ini kemudian misalnya sesat misalnya. Ya, maka ini nggak boleh. Kita harus menghargai adanya fatwa tersebut. Ada beberapa fatwa di kalangan para ulama. Taib. Nah, kemudian disebutkan dalam pembahasan kita ini, wal futya akhtaru min jihad, atau disebutkan di sini ya, kama annal qadha ya'tamidu 'ala an-nadhri fi hujadil khusum. Jadi ketetapan hukum dalam pengadilan itu dijadikan sandaran pegangan hukum bagi orang yang berselisih. Bagi orang yang berselisih. Misalnya masalah perceraian, makanya kita lihat beberapa ustadz kita ya, ketika ditanya tentang kaitannya dengan masalah perceraian dan lain sebagainya, kadang dia nggak jawab, atau dia jawab secara umum. Kenapa? Kan ini masalahnya masalah hukum. Kembalinya ke pengadilan. Ini dianggap cerai enggak? Ya udah ke pengadilan dulu. Nanti kalau misalnya pihak pengadilan mengatakan ini sudah dianggap cerai, atau dia mengatakan belum, ya sudah, itulah hukumnya. Itulah hukumnya. Karena ini kaitannya dengan masalah pengadilan. Masalah pengadilan. Ya, jelas insya Allah ya. Nah, atau misalnya ada perselisihan berkaitan dengan masalah utang misalnya. Ya, masalah utang. Ya, kembali ke pengadilan. Apakah orang itu dianggap, misalnya ada orang sudah bayar utang tapi dia lupa yang dibayar tadi, misalnya ada si A utang kepada si B. Nah, kemudian si B sudah dibayar oleh si A, cuma si B-nya lupa. Tapi si A-nya juga bersikeras, saya sudah bayar. Nah, ini kalau tanya sama ustadz gimana ini? Ustadz nggak boleh jawab itu. Itu urusan pengadilan, kembalinya ke pengadilan. Siapa yang benar di antara keduanya gitu. Jelas insya Allah ya. Nah, karena apa? Ketika hukum di sebuah pengadilan sudah ditetapkan, maka itu menjadi rujukan, menjadi tempat kembali bagi orang yang berselisih. Orang yang berselisih. Adapun fatwa, maka dia menjadi pegangan di dalam masalah dalil. Dalam masalah apa? Dalam masalah dalil. Nah, sekarang mana lebih bahaya? Orang yang berfatwa atau orang yang menetapkan hukum? Hukum pengadilan. Mana lebih bahaya? Taib. Semuanya bahaya. Dari sisi yang berbeda. Kadang fatwa itu lebih bahaya. Ya, makanya hati-hati berfatwa. Kadang juga menentukan hukum pengadilan itu lebih bahaya. Saya jelaskan beberapa hal ya kaitannya dengan masalah fatwa ini, karena kita akan bahas fatwa ya, supaya kita tahu fatwa itu gini gitu. Ya, kita harus tahu ini.
Dan kenapa kadang ulama itu berhati-hati dalam masalah fatwa? Itu. Kenapa mereka kadang berhati-hati? Kadang ada ulama ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, ini penting sekali berkaitan dengan masalah ini. Taib, ya. Nah, disebutkan bahwa al-qadha, hukum pengadilan, akhtaru minal futya. Itu lebih bahaya daripada fatwa. Min jihati anna fi ilzaman bil hukmi. Karena hukum pengadilan itu mengikat dan bersifat wajib terhadap sebuah hukum. Jadi kalau misalnya tadi ada orang yang berselisih, pengadilan sudah menetapkan hukumnya begini, hukumnya A misalnya, maka kedua orang yang berselisih tadi wajib untuk mengikuti hukum itu. Nggak boleh dia tidak terima. Oh, saya nggak terima hukumnya, nggak bisa. Saya nggak mau dipenjara karena saya nggak terima hukumnya misalnya, nggak bisa. Karena pihak pengadilan sudah memutuskan itu. Nah, adapun fatwa kan tidak. Fatwa itu bisa diikuti, bisa tidak. Namanya fatwa. Kalau fatwa semua wajib diikuti, wah kita akan bingung. Kenapa? Barakallahu fikum akhwat fillah. Karena fatwa itu antara satu ulama dengan yang lain sering terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ulama fulan yang kita kenal sama-sama bagus misalnya, bagaimana kekokohan mereka di dalam memegang Al-Quran dan hadis misalnya, kita yakin dengan keduanya. Tapi ulama A kemudian mengatakan, ketika ditanya bagaimana pendapat kamu tentang si fulan, ulama A mengatakan jangan kamu dekati si fulan. Tapi ulama B kemudian mengatakan, oh kamu boleh dekat sama si fulan, karena si fulan itu yang saya lihat secara zahir dia bagus akidahnya, bagus ilmunya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini tidak mengikat. Artinya boleh seorang kemudian berpendapat dengan pendapat ulama A, boleh dia berpendapat dengan pendapat ulama B, fatwa ulama B, karena hukumnya tidak mengikat. Hukumnya tidak mengikat, kecuali jika sebuah fatwa yang jelas-jelas salah dan jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tentunya boleh untuk diselisihi. Boleh untuk diselisih, dan kita lebih mengutamakan fatwa yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi dari sisi bahwa pengadilan, hukum pengadilan itu hukumnya wajib untuk diikuti bagi orang yang diadili, ya kan? Maka dari sisi ini, maka hukum pengadilan itu lebih bahaya. Karena jadi sesuatu jadi wajib gitu. Dia mewajibkan sesuatu, jadi lebih bahaya. Ya, adapun fatwa bahaya dari sisi mana? Adapun fatwa dari sisi bahwa hukumnya tata'allaku bi syariatin ammah al-mustafti wa ghairi. Jadi kalau fatwa hukumnya mengikat banyak orang. Kalau tadi hukum syar'i hukum pengadilan kan mengikatnya di orang yang bermasalah saja, udah ya. Tapi kalau fatwa enggak, dia mengikat banyak hukum. Orang lain boleh ambil gitu. Tapi kalau misalnya dalam hukum pengadilan kita enggak ngambil dari hukum yang ditetapkan untuk masalah orang lain gitu. Bukan masalah kita, itu masalah orang lain. Adapun kalau masalah fatwa, jika memang masalahnya sama, maka hukum itu tetap berlaku secara umum. Jadi yang mengikutinya lebih banyak, dan ini lebih bahaya. Ya, ini lebih bahaya. Taib. Ini oleh karena itu ini perlu dibedakan antara fatwa dengan hukum di pengadilan. Ya, jadi fatwa itu tidak melazimkan, tidak mewajibkan untuk diikuti, tapi kalau hukum di pengadilan mewajibkan untuk mengikuti bagi orang yang mendapatkan keputusan tersebut. Jadi hati-hati ya, dalam masalah fatwa juga kita hati-hati, karena kita diikuti banyak orang. Ketika kita berfatwa dan fatwa kita salah, tentunya kita bisa mendapatkan imbas ya dari kesalahan yang tersebar. Wallahu alam bissawab. Nah, oleh karena itu para akhwat sekalian, para ummahat sekalian, barakallahu fikunna. Ya, semoga tidak mengantuk ya di siang hari ini, tetap semangat ya insyaallah untuk belajar. Apalagi sudah lama kita tidak belajar ya. Mungkin belajarnya lewat
online. Kalau online kan bisa tidur-tiduran gitu, nggak ada yang lihat ya. Kalau ini kan nggak enak kalau kita tidur ya. Jadi tetap semangat, masya Allah ya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua, amin. Akhwat sekalian, para ummahat, barakallahu fikum, barakallahu fikunna. Para ulama kita terdahulu, wa qad kana salafus salihu minas sahabati wa man ba'dahum ya yahabuna al-futya. Jadi para ulama kita terdahulu, ulama salafus saleh, para pendahulu kita, mereka itu saling menyerahkan dalam masalah fatwa. Mereka takut dalam masalah fatwa. Ya, para ulama kita dulu kalau masalah fatwa takut mereka. Ya kan? Kita lihat, dengar bagaimana kisahnya Imam Malik rahimahullah. Walaupun ada kisah lain yang akan disebutkan di sini, kisah Imam Malik rahimahullah yang ditanya ya 40-an pertanyaan. Dia jawab sekitar 6 pertanyaan. Padahal siapa nggak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama yang luar biasa, hafalannya luar biasa, masih kecil sudah hafal Al-Quran. Ya, dia hafal banyak kitab-kitab para ulama. Ya kan? Menulis kitab yang juga luar biasa. Itu belajar kepada Imam Malik, duduk di hadapan Imam Malik belajar kepada Imam Malik. Nah, Imam Malik ini pernah ditanya tentang beberapa masalah, sekitar 40-an masalah, dia jawab cuma sekitar 6 masalah. Bagaimana takutnya, khawatirnya Imam Malik. Sisanya dia bilang la adri gitu. Saya nggak tahu. Betapa para ulama kita terdahulu itu berhati-hati dalam masalah fatwa. Ya, dan mereka yatadafa'unaha fima bainahum. Mereka saling menyerahkan fatwa di antara mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ada beberapa ulama ngumpul, kemudian ada yang bertanya, ya kan? Kemudian dia bertanya kepada ulama fulan, ulama A. Dia bertanya kepada ulama A. Di situ ada ulama B, maka ulama A mengatakan, kamu tanya sama ulama B masalah ini. Masya Allah. Para ulama kita hati-hati dalam masalah fatwa. Saling menyerahkan. Dan ini alhamdulillah di kalangan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ya, itu juga masih berlaku di antara mereka. Ketika ada yang lebih senior di antara mereka yang lebih berilmu, maka diserahkan fatwa itu, pertanyaan itu untuk dijawab oleh yang lebih senior. Walaupun yang lain juga tahu. Atau mungkin boleh jadi yang kurang ilmunya dia tahu. Karena orang yang banyak ilmunya belum tentu dia tahu semuanya kan. Yang sedikit ilmunya belum berarti dia nggak tahu sama sekali gitu. Begitu ya. Tapi mereka begitu, saling menyerahkan. Makanya biasanya ini yang terjadi. Kalau misalnya ada dalam satu grup yang kita miliki ada beberapa asatidah di situ gitu. Ada beberapa asatidah, biasanya enggan-enggan menjawab gitu. Iya. Wallahu alam, kita lebih husnudzon bahwa mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yang lebih berilmu. Dan semua menganggap bahwa yang lain lebih berilmu daripada dia. Dan inilah yang kita syukuri, alhamdulillah, kita masih punya guru-guru yang seperti itu. Ya, tidak gampang menjawab. Itu. Jelas insyaallah ya. Jadi mereka saling menyerahkan. Kalau misalnya di antara mereka para ulama terdahulu salafus soleh ada beberapa orang mereka saling menyerahkan. Tanya sama yang saya fulan, jangan sama saya. Ya. Kemudian disebutkan ya'uduna al-musara'ata ilaiha minal jahli. Dan mereka menganggap bahwa orang yang tergesa-gesa di dalam berfatwa itu termasuk kebodohan. Udah, satu status ini. Ya kan? Tergesa-gesa di dalam menjawab pertanyaan itu apa? Termasuk kebodohan, kejahilan. Dari sisi mana kejahilannya? Dari sisi ketidaktakutan dia terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawaban. Tidak sekedar dia menjawab selesai masalah, tidak. Ketika jawabannya memberikan efek negatif di tengah masyarakat, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan ingat, tidak semua yang benar harus kita sampaikan saat itu juga. Kadang seorang ditanya tentang satu masalah, betul jawabannya jawaban A, tapi ada juga jawaban B. Maka seorang yang ditanya harus tahu ini yang cocok saya jawab dengan jawaban A atau jawaban B. Dalam kondisi ya ketika dia ditanya.
Begitu. Tidak semua yang benar kita langsung sampaikan, tidak. Kadang kita tahan. Gitu. Kadang kita tahan. Lihat kondisinya. Lihat kondisi. Apakah kondisi itu ketika kita jawab pertanyaan dengan jawaban A memberikan efek yang positif atau negatif? Ya. Oleh karena itu benar bahwa para ulama kita terdahulu salafus soleh ya'udduna al-musara'ata ilaiha minal jahli. Mereka menganggap bahwa tergesa-gesa di dalam berfatwa itu termasuk kebodohan. Makanya nanti dalam buku Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, ya, kita nggak ngambil dari fatwa-fatwa dari ulama yang kita tidak kenal tentang istiqomah mereka di atas sunnah. Kita ambil dari para ulama kita yang istiqomah di atas sunnah. Walaupun tentunya tidak semuanya, ya, tidak semuanya, tapi dipilih-pilih di antara para ulama tersebut dari fatwa yang memang jawabannya itu layak untuk diikuti. Taib. Para muslimah, para akhwat barakallahu fikunna. Nah, kemudian disebutkan faqad rawa Ibnu Abdul Bar bi sanadihi an Zaid ibni Arqam wal Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dengan sanadnya. Sanad ini artinya silsilah periwayat. Ini namanya sanad. Misalnya si A dapat riwayat dari B, B dapatnya dari C, C dapatnya dari D, D dapatnya dari E, dan seterusnya. Maka silsilahnya ini secara keseluruhan periwayatnya meriwayatkan satu masalah atau satu riwayat. Maka silsilahnya ini susunan orang-orangnya ini disebut dengan sanad. Disebut dengan sanad. Dan ini ada dalam periwayatan dan tentunya ada dalam hadis. Ya, setiap hadis itu ada sanadnya, ada matannya. Matan itu bunyi hadisnya. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkannya. Kan nggak mungkin lah Imam Bukhari langsung dengar dari Rasulullah, itu nggak mungkin karena umurnya beliau tentunya jauh sekali, ya. Tayyib. Imam Bukhari lahir tahun berapa? 164 ya kalau nggak salah, atau 54. Wallah alam, anak agak lupa lahirnya. Nah, jadi jauh 100 lebih lah dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi nggak mungkin beliau dengar dari Nabi. Nah, oleh karena itu beliau dengarnya tentunya dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan sanad. Nah, Imam Ibn Abdul Bar meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Zaid bin Arqam dan Al-Barra bin Azib. Ya, anna rajulan sa'ala ahadahuma. Ada seseorang bertanya kepada salah seorang dari keduanya. Ya, bertanya kepada Zaid bin Arqam atau bertanya kepada Al-Barra bin Azib. Bertanya kepada sahabat, Masya Allah. Yang ditanya ini sahabat, ya, bukan orang sembarangan, bukan S3, S2, bukan, S1, bukan. Yang ditanya ini sahabat yang menjadi murid dari muridnya Nabi alaihissalam. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang as-sarfu. As-sarfu ini dalam masalah muamalah, valuta asing, ya, menukar uang gitu. Apa istilahnya, ya? Ya, money changer, ya, tukar menukar uang gitu. Ini as-sarfu. Nah, apakah itu boleh tukar menukar uang? Yaitu disebutkan di sini wahwa bai'un naqdin binaqdin. Jadi menjual uang dengan uang. Jadi tukar menukar uang atau menukar uang dengan uang. Kalau misalnya menukar emas dengan perak atau menukar perak dengan emas, itu namanya as-sarfu. Nah, ditanya tentang itu. Fajala kullu ma sa'ala adahuma qala ya sal akhar. Maka semuanya kedua sahabat ini mereka mengatakan tanya kepada yang lain. Coba, ini sahabat lah, ya, ditanya nggak langsung jawab, tanya kepada yang lain. Masya Allah. Fa innahu khairun minni wa a'lamu. Karena orang lain itu lebih bagus dari saya dan dia lebih paham daripada saya. Mereka nggak malu. Jadi kalau ada pertanyaan kita nggak bisa jawab, kita bilang saya tidak tahu, nggak ada masalah. Jangan malu karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu berat. Akhwat-akhwat juga gitu, ya, semua ummahat. Kalau ditanya tentang satu masalah dan Anda tidak tahu, mungkin belum belajar, mungkin belum pernah dengar, jangan dijawab. Nggak apa-apa bilang saya nggak tahu. Oh, nanti orang bilang apa kalau saya nggak tahu? Nggak apa-apa. Orang mau bilang apa juga nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika di akhirat
kita harus bertanggung jawab terhadap jawaban kita dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Itu masalah. Tapi kalau sekedar komentar netizen, nggak ada masalah. Kita nggak tahu, gitu kan? Ada yang tanya sama antum jawab misalnya, atau antunna semua. Ditanya, antunna nggak jawab karena tidak tahu, nggak ada masalah, insya Allah. Karena kalimat wallahu a'lam itu sudah setengah ilmu. Berarti dia paham bahwa menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Jangan juga kalau misalnya kita tahu masalah kita tidak jawab, ini juga salah. Karena orang ketika bertanya dia butuh jawaban. Gitu. Kalau misalnya kita tahu, jawab. Atau kita sandarkan kepada orang lain. Ya, Ustadz Fulan pernah saya dengar menjawab seperti ini atau mengatakan seperti ini. Itu lebih bagus lagi. Berarti kita menyandarkan jawaban itu kepada Ustadz Fulan, ya, yang kita yakin bagaimana istiqomah dia di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini dua sahabat, Zaid bin Arqam dan Al-Barra bin Azib, ditanya tapi dia mengatakan tanya kepada yang lain karena dia lebih tahu dari saya, mereka lebih baik daripada saya. Masya Allah. Kemudian juga diriwayatkan anna Abdurrahman ibni Abi Layla, Abdurrahman bin Abi Layla, dia mengatakan dia seorang tabi'in, adraktu ishrina wa mi'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan 120 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Banyak ya, 120 orang sahabat. Dan sekali lagi sahabat itu Masya Allah, mereka adalah murid-muridnya Rasulullah. Murid Rasulullah sudah diakui. Bahkan Allah memberikan rekomendasi terhadap murid-murid Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar. Itu para sahabat. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum para akhwat, para ummahat, bagaimana sahabat telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tabi'in Abdurrahman ibnu Abi Layla mendapati 20 orang sahabat. Ya, 20 orang sahabat. Ya. Dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma minhum rajulun yus'alu an syai'in. Tidak seorang pun dari mereka seorang laki-laki yang ditanya tentang sesuatu illa wadda an akhahu kafahu, kecuali mereka senang atau mengharapkan atau menginginkan agar saudaranya atau jawaban saudaranya itu sudah mencukupi. Makanya kalau misalnya ada sebuah atau seorang yang bertanya, kemudian kita punya teman kita kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan itu dan jawabannya ternyata menurut kita sudah benar, tidak usahlah kita masuk-masuk juga. Oh, saya juga tahu, nggak usah, diam aja. Ya, nggak usah kita menonjolkan diri, memunculkan diri, diam saja. Nanti kalau kalian sudah menjadi ustadzah, insya Allah, kalau belajar terus insya Allah bisa jadi ustadzah mengajar juga, ya kan? Ada ustadzah yang lainnya, ya, kemudian ditanya, mungkin ustadzah ini lebih dibawa daripada kita, lebih di belakang dia nuntut ilmunya, kemudian ternyata dia jawab, udah, kita diam aja. Kalau jawabannya sudah benar, sudah, ngapain kita mau masuk lagi ke situ? Mau apa coba? Mau pamer gitu? Mau beritahu bahwa saya lebih hebat, saya lebih senior gitu? Nggak usah, diam aja. Ya, tayyib. Jadi itulah para sahabat terdahulu, senang kalau saudaranya yang lain ketika ditanya pertanyaan itu dia jawab dan itu sudah cukup. Jadi enggak perlu lagi dia menjawab. Wala yuhadditsu haditsan illa wadda an akhahu kafa. Dan tidaklah dia menyampaikan sebuah hadis, sebuah riwayat kecuali dia senang jika saudaranya itu sudah cukup. Ya, sudah mencukupi.
Yaqulu Ibnu Hamdan, berkata Ibnu Hamdan, wa idza kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'abu alaihim al-masail. Jika para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam itu berat, ya, susah mereka dalam beberapa perkara dalam masalah agama, mereka ditanya tentang masalah-masalah itu. Wala yujibu ahaduhum hatta yakhudha ra'ya sahibihi. Dan mereka tidak menjawab sebuah pertanyaan sampai mereka mengambil jawaban dari saudaranya yang lain. Masya Allah. Ini para sahabat. Makanya dulu nggak banyak macam-macam, karena orang tidak banyak berpendapat yang bertentangan dengan apa yang sudah ada. Gitu. Ya, mereka benar-benar berpendapat sebagaimana pendapat kalangan para sahabat yang lainnya atau dari pendahulu mereka. Jadi kita ini sisa melanjutkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Dan sebenarnya masalah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah agama yang terjadi zaman terdahulu atau di zaman sekarang, ya, zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada di masa terdahulu. Jawaban-jawabannya dari kalangan para ulama kita. Ya, itu sudah ada. Nah, hendaklah seorang cukup dengan apa yang ada. Ya, saya sendiri secara pribadi, ya, ada beberapa masalah yang teman-teman minta, Ustadz, kenapa nggak nulis buku tentang ini gitu. Ketika kita jelaskan masalah itu, kenapa nggak ditulis buku tentang itu? Ya, saya katakan bahwa para ulama menulis buku tentang itu udah banyak, dan itu udah cukup. Untuk apa sih saya nulis lagi gitu? Kalau itu sudah cukup misalnya, ya kan? Jadi makanya saya lebih senang menerjemahkan, menanggapi sedikit gitu. Udah, itu kalau saya sendiri lebih nyaman gitu. Ya, walaupun mungkin sebagian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, mereka ada hal yang mungkin belum disampaikan atau mereka ingin mempermudah masalah, kemudian mereka membuat buku, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah, itu bagus tentunya, ya. Tapi ana secara pribadi lebih cenderung itu. Misalnya ada sebuah pembahasan ilmu sudah dibahas oleh para ulama kita, ya, ana lebih cenderung udah itu aja yang dibahas, karena itu sudah cukup gitu. Dan insya Allah lebih aman dan lebih nyaman karena buku itu ditulis oleh para ulama kita terdahulu, ya, ditulis oleh para ulama kita terdahulu. Taib. Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam melakukan hal seperti itu, di mana mereka ketika menjawab pertanyaan, mereka tidak menjawab sampai mereka mengambil pendapat saudaranya yang lain, para sahabat yang lain, dan mereka tidak gontok-gontokan pendapat gitu. Mereka saling menghargai. Ma'ama ruziku minas saddati wat taufik. Padahal mereka telah diberikan karunia oleh Allah berupa ilmu yang lurus dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan tentang masalah agama. Ma'at taharah, disertai dengan hatinya yang bersih. Dan kita berprasangka baik kepada para sahabat. Bahwa para sahabat itu enggak ada yang menjawab pertanyaan untuk menonjolkan diri gitu, enggak. Mereka menjawab pertanyaan dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat tentang kebenaran. Tidak ada di antara mereka mau sombong-sombongan, mau pamer-pameran, mau pintar-pintaran siapa yang paling pintar, mau senior-senioran, tidak ada di antara para sahabat. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur bahwa rujukan ilmu kita dari para sahabat yang orang-orangnya mereka itu seperti itu. Bersih hatinya dari sifat-sifat yang, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Fakaifa bina, ya, kata Ibnu Hamdan, lalu bagaimana dengan kita? Alladzi ghattat al khotoya, yang ditutupi dengan kesalahan, banyak kesalahan. Wad dunub kulubuna, dan banyaknya dosa dari hati kita. Para sahabat yang, ya, mereka terjaga dari banyak dosa, suci hatinya dari hal-hal, dari penyakit-penyakit hati. Mereka masih berhati-hati dalam masalah fatwa. Dalam masalah fatwa. Bagaimana dengan kita? Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi. Taib. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikunna, para muslimah sekalian, itulah beberapa hal berkaitan dengan masalah fatwa. Ya, dan masih banyak lagi kisah-kisah para ulama kita berkaitan dengan masalah itu. Ya, seperti ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau sebutkan, dan ini disebutkan di dalam
kitab yang sama, Jami' Bayanil Ilmi, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Al-Qasim bin Muhammad, dan dia adalah seorang ahli fikih, ya, seorang ahli fikih. Berita atau riwayat datang dari Al-Qasim bin Muhammad, seorang ahli fikih, annahu ja'ahu rajulun, suatu hari ada orang datang kepada beliau, fasalahu an syai'in, lalu beliau ditanya tentang sesuatu. Ingat, beliau seorang ahli fikih dan dia masuk dalam salah seorang dari 7 ahli fikih yang terkemuka. Al-Qasim bin Muhammad, nanti dicek di Google ya, siapa beliau. Al-Qasim bin Muhammad. Ya. Didatangi oleh seseorang, orang ini bertanya kepada beliau tentang sesuatu, tentunya tentang masalah agama. Iya. Faqala la uhsinuhu. Dia mengatakan, saya tidak melihatnya itu bagus gitu. Artinya dia enggak srek gitu. Faqala ar-rajulu inni la a'rifu ghairak. Ya Syekh, saya ini tidak tahu ya selain engkau, makanya saya tanya kepadamu gitu. Jadi maunya siapa tadi? Al-Qasim bin Muhammad, jangan tanya sama saya, tanya sama yang lain. Tapi orang itu mengatakan, saya tidak tahu selain engkau, cuma kamu yang saya kenal. Ya, yang saya paham bisa menjawab itu. Maka Al-Qasim mengatakan, la tangdur ila tauli lihyati. Wahai yang bertanya, jangan kamu melihat panjangnya jenggotku gitu. Ya, kadang orang melihat orang pintar itu, oh panjang jenggotnya, berarti wah ini senior ini ya, pengalaman ini ya. Jadi kadang panjangnya jenggot mempengaruhi seseorang gitu. Biasanya kalau misalnya di masjid gitu nggak ada khotibnya datang, lihat mana yang paling panjang jenggotnya, ya biasa suruh naik gitu. Ya, makanya kalau kita ke masjid biasa jenggotnya ditutup-tutup supaya nggak kelihatan panjang gitu. Kalau panjang suruh naik, kalau khotibnya nggak datang, oh jadi naib dia. Ya, jadi Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, jangan kamu melihat panjangnya jenggot tuh. Wa kathratin nasi hauli, jangan kamu melihat banyaknya orang berkumpul di majelisku. Wallahi ma uhsinu, demi Allah saya tidak menganggap itu bagus. Maksudnya saya tidak membanggakan itu. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, wallahi la ayyak ta'alisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li bihi. Katanya, demi Allah, seandainya lisanku ini terpotong, Masya Allah, seandainya lisanku ini terpotong, maka itu lebih aku cintai dibanding aku berbicara tentang sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentang itu. Masya Allah. Jadi apa ya, orang tadi bertanya tentang sesuatu, dia mengatakan saya tidak memandang baik itu, maksudnya saya kurang kuasa itu masalah. Iya, saya kurang menguasai masalah itu. Masya Allah. Luar biasa para ulama kita terdahulu, rahimahumullah. Ya, dan semoga kita masih bisa bertemu dengan para ulama di zaman sekarang ini yang seperti itu. Paling tidak kita bisa bertemu dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang seperti itu. Ya, tidak selamanya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang kemudian ditanya tentang satu masalah lalu dia tidak menjawab masalah itu, bukan berarti mungkin dia tidak tahu. Boleh jadi karena dia tawadhu, boleh jadi karena mungkin ada orang lain di dekat dia dari kalangan asatidzah, guru-guru kita yang lainnya sehingga dia tidak menjawab dan lain sebagainya. Banyak hal. Sehingga tidak boleh kita kemudian mengklaim bahwa ini ustadz ditanya tidak menjawab, ini ustadz kurang ilmunya. Belum tentu. Boleh jadi ya karena ketawadhuan dia. Tapi memang boleh jadi dia nggak tahu. Tapi di sisi lain ada juga kemungkinan boleh jadi dia tawadhu dalam masalah menjawab pertanyaan dan dia berhati-hati dalam masalah jawaban. Oleh karena itu hal yang harus kita garis atasi adalah apa? Bahwa orang yang tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa, maka apa? Itu masuk dalam kebodohan. Masuk kebodohan. Baik. Ya. Jadi itu hal yang awal saya sampaikan kepada akhwat sekalian, para ibu-ibu sekalian, agar supaya
ini juga pelajaran untuk kita ya, bagaimana para ulama kita berhati-hati dalam menjawab pertanyaan dalam masalah agama gitu. Apalagi kita, ya maka hendaklah berhati-hati, jangan sembrono, jangan asal-asalan. Kalau nggak tahu bilang saja nggak tahu. Ya, oh kalau saya jawab nggak tahu nanti dia kemudian tidak mau kenal dengan dakwah Ahlussunnah misalnya begitu. Nggak, itu urusan Allah nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya kan? Dan orang yang bersungguh-sungguh, kalau betul-betul dia bersungguh-sungguh mencari jalan yang benar, Allah akan tunjukkan jalannya. Alladzina jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju mencari petunjuk dari kami, maka akan kami berikan petunjuk. Ya, kami berikan petunjuk tersebut. Maka insyaallah dengan kita tidak menjawab sebuah pertanyaan yang memang kita benar-benar tidak kuasai, insyaallah ini tidak tidak menjadikan kita menjadi hina atau menjadi tidak punya nama dan seterusnya dari masalah-masalah yang sifatnya adalah keingintenaran misalnya dan lain sebagainya. Ya, maka ketika Anda tahu sampaikan, dan ketika tidak tahu katakan wallahu a'lam. Biasakan menyampaikan wallahu a'lam. Ya, ada tulisan yang saya buat di website, ya, judulnya belajar mengatakan wallahu a'lam. Belajar mengatakan wallahu a'lam. Jadi memang harus dipelajari, karena orang mengatakan wallahu a'lam itu, kalau kita sih wajar ya, memang kita nggak tahu sih, orang tanya, ketika bertanya kepada kita bilang wallahu a'lam, saya nggak tahu. Wajar. Tapi misalnya bagi orang yang berilmu, sudah punya titel dan seterusnya, ya, itu jawaban wallahu a'lam kadang berat untuk dia jawab. Wah, nanti saya dibilang nggak tahu ini. Untuk apa sekolah jauh-jauh kalau jawab pertanyaan seperti itu nggak tahu. Maka kita ambil pelajaran dari Imam Malik rahimahullah, seorang imam besar, seorang imam madhab, guru Imam Syafi'i. Masya Allah, belajar kepada para ulama-ulama yang tidak jauh jaraknya dengan Nabi SAW dari sisi masa hidup mereka. Tetap mengatakan la adri, saya tidak tahu. Nah, kemudian Abu Dawud mengatakan ma ahsa ma sami'tu Ahmada. Aku tidak bisa ma uhsi ma sami'tu Ahmada. Saya tidak bisa menghitung apa yang aku dengar dari Imam Ahmad. Yus'alu an katsirin, ditanya tentang banyak masalah, mimma fihi ikhtilafun minal ilmi, yang di dalamnya ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah itu. Fayaqulu la adri, maka Imam Ahmad mengatakan saya tidak tahu. Masya Allah, Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, penulis kitab Al-Musnad, ya, dari kitab hadis yang panjang Al-Musnad. Jadi kata Abu Dawud, insyaallah Imam Abu Dawud, dia mengatakan saya tidak bisa menghitung. Itu menunjukkan saking banyaknya itu. Saya tidak bisa menghitung. Yang saya dengar langsung dari Imam Ahmad, berarti dia dengar langsung. Imam Ahmad mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Ternyata para ulama kita terdahulu, walaupun dia adalah ulama-ulama yang ahli dalam masalah agama, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, ya. Tapi ketika dia ditanya dan dia merasa tidak tahu, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bukan berarti bahwa mungkin beliau tidak tahu sama sekali. Mungkin ada yang dia tahu, tapi beliau mungkin ragu-ragu dari yang benar, yang pastinya yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan Imam Abu Daud mengatakan saya tidak bisa menghitung sudah berapa banyak jumlah ucapan la adri yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika dia ditanya tentang satu masalah. Taib. Ini disebutkan dalam kitab Masailul Imami Ahmad, ya, dari riwayat Imam Abu Dawud. Taib. Kemudian disebutkan yang terakhir, wa ahwaluhum fi hadzal bab muntasyiratun fi kutubit tarajim wasyar. Dan kondisi mereka para ulama kita terdahulu dalam masalah fatwa, dalam masalah memberi fatwa, ya, itu tersebar banyak kisah-kisah mereka di dalam buku-buku biografi dan buku-buku tentang sejarah para ulama. Nah, semoga ini bisa menjadikan kita semakin berhati-hati di dalam berfatwa. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita bisa lebih percaya dengan para ulama yang sudah berfatwa,
di mana mereka berfatwa dengan hati-hati. Supaya kita lebih yakin. Ya. Kan kita kadang para ulama menyampaikan fatwa itu nggak sebutkan dalil. Langsung disebutkan. Dia nggak sebutkan dalil. Ya. Apalagi kalau misalnya fatwanya ringkas, dia nggak sebut dalil. Dia mengatakan boleh, alasannya begini, nggak boleh, alasannya gini. Sudah selesai. Dia nggak sebut dalil. Kadang-kadang. Ya kan? Oleh karena itu, semoga dengan adanya penjelasan, kita semakin yakin bahwa para ulama itu berbicara bukan asal-asalan. Kata anak muda sekarang, bukan kaleng-kaleng. Nah, itu. Para ulama kita berbicara dengan ilmu, para ulama kita berbicara dengan dalil, namun kadang karena memang momennya momen fatwa, maka mereka tidak menyampaikan dalil ya di satu kondisi karena dia ingin menjawab secara ringkas, karena fatwa yang dia sampaikan diharapkan langsung untuk diamalkan. Kadang juga para ulama tidak menyebutkan perselisihan para ulama tentang masalah yang dia jawab, tapi dia langsung jawab pendapat yang paling kuat. Bukan berarti bahwa para ulama cuma itu yang dia tahu. Boleh jadi pendapat yang menyelisihi atau berbeda dengan pendapat yang mereka sampaikan, itu juga mereka tahu tapi mereka tidak sampaikan, karena inti dari fatwa adalah bagaimana seorang yang bertanya langsung bisa mengamalkannya. Langsung bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya muqaddimah kita. Dan insyaallah nanti di pertemuan akan datang kita baru masuk kepada fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan muslimah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada beberapa fatwa yang fatwa itu juga berlaku untuk laki-laki dan ada secara khusus untuk wanita. Ya, fatwanya dimulai dari masalah tauhid ya, tapi nggak banyak. Setelah itu masuk masalah fikih. Ya. Itu pun mungkin saya tidak baca semuanya, kita lihat saja beberapa fatwa yang penting kita baca, yang kemudian mungkin pembahasannya terlalu panjang atau pembahasannya adalah pembahasan yang mungkin biasa kita dengar, mungkin kita nggak bahas karena bukunya ada 2 jilid tebal ya, jadi kita bahasnya secara pilihan-pilihan fatwa itu. Ya, di sini apa yang akan kita pelajari dari membaca fatwa-fatwa para ulama? Paling tidak kita belajar bagaimana para ulama kita berdalil, bagaimana mereka menjawab pertanyaan, dan itu insya Allah akan memberi pengaruh kepada kita. Bagaimana kehati-hatian mereka di dalam memberi fatwa, dan bagaimana ketepatan jawaban mereka terhadap sebuah pertanyaan. Insya Allah akan memberi pengaruh kepada kita ketika kita sering membaca fatwa para ulama. Sebagaimana juga akan memberi pengaruh kepada kita ketika ada seorang sering membaca sirah perjalanan para ulama. Ya, sering-seringlah baca sejarah para ulama, itu akan memberi pengaruh insyaallah. Tadi saya sudah siapkan sebenarnya ada 1-2 fatwa yang akan kita baca pada siang hari ini. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, apalagi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah kita, insyaallah kita akan sisihkan sisa waktu ini sampai waktu asar untuk menjawab beberapa masalah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau saya tahu insya Allah saya jawab, kalau nggak tahu ya nantilah kita cari ustadz lain untuk bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.